kami dari kelompok 7 dengan anggota 1. Malia Anas, 2. Mutiara Hikmah, 3. Anissa Rahayuning Tias, 4. Elisa Aulia Asfa, dan kelima Iklima Nur Fitriani. Sebelumnya, kami mau ngajak teman-teman buat jalan-jalan nih. Pasti bosan kan di rumah terus? Jalan-jalan yuk! Jika kita berjalan-jalan di daerah pedesaan, terutama di daerah pegunungan kapur, kita akan merasakan perbedaan dari air tersebut. Saat kita minum dari air daerah tersebut, rasanya itu seperti ada rasa tanahnya. Kok bisa seperti itu ya rasanya? Setelah kita selidiki, ternyata di dalam teko tersebut terdapat kerak atau endapan berwarna kuning. Apakah ini yang menyebabkan perubahan rasa dari air tersebut? Tetapi, setelah kerak tersebut dibersihkan dari tekonya, ternyata rasa airnya tetap sama, terdapat kayak rasa ada tanahnya. Terus apa yang menyebabkan air tersebut berubah rasanya? Setelah kita belajar tentang kimia koordinasi, pastinya kita bisa menjawab loh. Air yang memiliki perubahan rasa dan juga dapat menyebabkan munculnya kerak pada peralatan sering disebut dengan air sadar. Air sadar ini merupakan air yang mengandung konsentrasi mineral seperti kalsium dan magnesium yang tinggi. Nah, kita melakukan proses pemanasan pada air sadar, maka unsur mineral tersebut akan membentuk endapan karena adanya ikatan antara ion kalsium dan magnesium dengan asam bikarbonat. Nah, asam bikarbonat ini berasal dari karbon dioksida yang terlarut dalam air. Endapan kuning kerak tersebut merupakan senyawa CaCO3 dan MgCO3. Jika kita melakukan proses pemanasan air sadar secara terus-menerus, maka endapan ini akan semakin mengerak pada permukaan teko. Meskipun ion magnesium dan kalsium yang terlarut dalam air sadar sudah tidak berbahaya bagi tubuh, tapi karena kecenderungannya yang berikatan dengan ion karbonat membentuk endapan ini menyebabkan sejumlah dampak yang berbahaya. Lalu dampak negatif air sadar itu apa ya? Jika manusia terus-menerus mengkonsumsi air sadar, maka endapan yang dihasilkan oleh air sadar ini akan masuk ke dalam organ ginjal manusia. Semakin banyak endapan yang masuk ke dalam tubuh, maka hal ini akan menjadi pemicu penyakit pada ginjal. Jika dicampurkan dengan sabun, maka air sadar akan menyebabkan busa itu sulit terbentuk. Hal ini akan membuat kita kesulitan dalam mencuci baju. Nah, jika kita mencuci berbagai peralatan, terutama peralatan logam dengan air sadar secara terus-menerus, maka air sadar tersebut akan meninggalkan bekas endapan pada berbagai peralatan. Bagaimana cara untuk menguji tingkat kesadaran air ya? Untuk menguji apakah suatu air dikatakan air sadar atau tidak, dapat dilakukan melalui proses titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri merupakan titrasi yang melibatkan reaksi antara ion logam dengan zat kompleks. Pada proses penentuan tingkat kesadaran air melalui titrasi kompleksometri, terjadi reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam Ca2+ dengan ligan EDTA. Teman-teman tahu nggak sih apa yang disebut dengan EDTA? EDTA atau ethylene amin tetraasetat merupakan ligan yang memiliki 6 ikatan, yaitu 4 gugus karboksilat dan 2 gugus amino, serta memiliki 6 pasang elektron. Sebelum dilakukan titrasi, terlebih dahulu ditambahkan indikator EBT atau erythroblactin, sehingga reaksi yang terjadi antara ion logam kalsium dengan ligan EDTA adalah CaMBT ditambah EDTA menghasilkan EBT plus CaEDTA. Reaksi antara ion Ca yang sudah ditambahkan indikator EBT akan menghasilkan kompleks kuat yang berwarna biru, yakni CaEDTA. Nah, setelah selesai melakukan uji kesadaran air, kita bisa mengetahui tingkat kesadaran air tersebut loh. Gimana sih caranya? Caranya yakni dengan melakukan perhitungan menggunakan persamaan kesadaran total, yaitu 100 dibagi dengan volume larutan yang diuji dikali volume EDTA dikali molaritas EDTA dikali 100. Air lunak memiliki tingkat kesadaran kurang dari 50 mg per liter. Air menengah memiliki tingkat kesadaran 50-150 mg per liter. Air sadar memiliki tingkat kesadaran 150-300 mg per liter. Sedangkan pada air yang sangat sadar memiliki tingkat kesadaran yaitu lebih dari 300 mg per liter. Jika hasil perhitungan kesadaran total menunjukkan hasil kesadaran antara 150-300 mg per liter atau bahkan lebih dari 300 mg per liter, maka perlu dilakukan adanya proses penyaringan air sebelum air tersebut dapat digunakan. Terus, apa yang harus kita lakukan pada air sadar agar layak digunakan sih? Nah, sebaiknya
Sebelum penggunaan air sada, terlebih dahulu kita melakukan proses penyaringan. Setelah melakukan penyaringan air sada ini sudah dapat dikonsumsi loh, karena kandungan mineral unsur magnesiumnya sudah berkurang. Gimana nih? Sekarang sudah tahu kan manfaat dari kita mempelajari kimia koordinasi? Selain manfaat untuk mengurangi tingkat kesadaran air dari pencemaran limbah organik maupun anorganik, ternyata masih banyak banget loh manfaat kimia koordinasi dalam setiap bidang kehidupan lainnya. Gimana nih? Tertarik kan mempelajari kimia koordinasi? Karena pastinya banyak banget manfaat yang kita peroleh dari belajar kimia koordinasi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.